Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Rudi dalam pembelajaran sejarah jarak jauh kita hari ini. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan kalian di rumah. Oh iya teman-teman, untuk masuk pembelajaran kita hari ini, coba kalian saksikan video berikut ini. Ya, dalam video tadi ada kegiatan apa ya? Ya, ada santriwati sedang melakukan kegiatan mengaji di pondok pesantren. Coba kalian saksikan video selanjutnya. Bendera prajurit putih bernama kuning dan biru dengan warna dasar berwarna hitam dan bergambar buatan berwarna kuning emas. Ya, kalau dalam video ini kalian pasti pernah mengikuti kegiatan tersebut. Ada arak-arakan, ada yang bawa gunung-gunungan berisi makan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, itu terjadi di tradisi di berbagai daerah, dilakukan oleh umat muslim di berbagai daerah. Ada acara grebek, suro, muharram, dan lain-lain sebagainya. Ya, kira-kira apa ya hubungan materi kita dengan video yang pertama tadi? Ada kegiatan santriwati yang sedang mengaji. Dan apa hubungan materi kita dengan video yang kedua tadi? Ada arak-arakan, gunung-gunungan, banyak makanan yang diarak mengitari wilayah tertentu. Dan itu masih dilakukan orang muslim sampai sekarang ini. Mari kita cari tahu, mari kita bahas dalam materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami pembahasan yang Pak Rudi sajikan berikut ini. Kira-kira apa ya hubungan materi kita dengan video-video tadi? Ada aktivitas ngaji di pondok pesantren, ada aktivitas arak-arakan di berbagai daerah. Ternyata video-video yang baru ditampilkan tadi itu ada hubungan dengan materi kita, yakni adanya akulturasi kebudayaan yang masih ada sampai sekarang di masyarakat sekitar kita, yang masih dilestarikan. Dan ternyata itu adalah hasil munculnya adanya kerajaan-kerajaan maritim Islam di Nusantara. Mari kita cari tahu, mari kita bahas secara bersama-sama materi pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini baru diharapkan kalian bisa memahami yang pertama, kehidupan politik kerajaan maritim Islam di Nusantara, bagaimana kehidupan ekonominya, bagaimana kehidupan sosial dan budayanya, dan pengaruh keberadaan kerajaan maritim Islam berupa sisa-sisa peninggalan kerajaan tersebut. Sedikit evaluasi buat kalian di rumah agar bisa memahami materi pembelajaran kita hari ini. Materi kita yakni kerajaan maritim Islam di Nusantara yang kita pelajari adalah kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah perairan. Kerajaan apa saja ya yang kita pelajari hari ini? Yakni kerajaan maritim tentu saja yang menguasai wilayah perairan di Nusantara. Yang pertama, kerajaan tertua atau pertama kali kerajaan Islam muncul itu di wilayah barat Nusantara, yakni kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, masih di wilayah barat Indonesia, kerajaan Aceh. Yang ketiga, yakni kerajaan pertama kali di wilayah Jawa, yakni kerajaan Demak. Yang keempat, yakni kerajaan wilayah timur Indonesia, ada kerajaan Makassar. Seberapa besar pengaruh 4 kerajaan maritim Islam yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Bagaimana kehidupan politiknya?
Kalian pasti masih ingat di kelas 10 di sejarah Indonesia, kalian mengenal Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dalam kehidupan politik kerajaan Samudra Pasai, tentunya kalian masih ingat pembelajaran kita di kelas 10 mengenai kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan besar Islam pertama kali di Nusantara, yakni tidak terlepas dari letak strategisnya yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, yakni di Aceh bagian utara, tepatnya di Lok Sumawe. Kerajaan Samudra Pasai ini itu berkembang pertama kali, yakni dibawa oleh seorang saudagar besar dari Mesir, yakni Nazimuddin Al-Kamil. Masih ingat ya teman-teman? Sedikit kita bahas lagi tentang kerajaan Samudra Pasai dalam bidang pemerintahnya. Setelah lama-kelamaan pengaruh Islam banyak ditemukan di wilayah Sumatera, berdirilah kerajaan Samudra Pasai yang dirajai pertama kali oleh Malik Al-Saleh, atau kita mengenalnya nama aslinya Merah Silu. Masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai saat dipimpin oleh Raja Zainal Abidin, kita akan mengetahui di sisa peninggalannya. Pada masa pemerintahan ini mengalami kemunduran. Kalian tentu masih ingat di Malaka, yakni ada bangsa Portugis. Ternyata bangsa Portugis itu melirik kerajaan Samudra Pasai ini dan ingin menguasainya. Dan pada tahun 1521, Portugis bisa mengalahkan atau menguasai Samudra Pasai ini. Kita lanjut ke kehidupan ekonominya. Bagaimana kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai ini? Yakni yang pertama, tidak terlepas dari letak strategisnya, bagaimana perekonomiannya, dan bagaimana susunan tatanan masyarakatnya menyambut ekonomi di kerajaan Samudra Pasai ini. Kita akan bahas satu persatu dari letak strategis kerajaan Samudra Pasai. Kalian tentu masih ingat tadi ya, di Selat Malaka, ternyata kerajaan Malaka sudah dikuasai oleh Portugis. Dan oleh sebab itu, para pedagang asing lainnya yang melewati atau menuju ke Malaka beralih haluan menuju ke Samudra Pasai. Dan itu membuat kerajaan Samudra Pasai itu menjadi ramai. Dan berkembanglah perdagangan di kerajaan Samudra Pasai itu. Oleh karena itu, bandar-bandar pelabuhan disiapkan oleh kerajaan Samudra Pasai. Semakin banyaknya perdagangan yang terjadi, yakni didatangi atau tempat singgah para bangsa Persia, Arab, dan Gujarat. Dalam membentuk tatanan sosial masyarakat terbuka, ternyata masyarakat Samudra Pasai itu sangat welcome loh. Buktinya Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional, yakni ekspor impor. Dan dalam tatanan sosial masyarakat Samudra Pasai, ternyata masyarakat Samudra Pasai itu sangat welcome loh. Terbukti Samudra Pasai itu menjadi pusat perdagangan internasional sebagai ekspor sutra dan ladanya. Dan hubungan antara para pedagang Jawa itu juga berkembang pesat. Yakni terbukti, yakni ada pertukaran dari Jawa ya, beras ditukar dengan lada di Samudra Pasai. Ya, kita lanjut ke kehidupan sosial budaya kerajaan Samudra Pasai. Dilihat dari corak keagamaannya, yakni agama Islam. Ternyata masyarakat atau rakyat Samudra Pasai dalam kehidupan sosialnya itu diatur menurut aturan hukum Islam. Dan kontribusi yang besar diberikan oleh Samudra Pasai di dalam penyebaran agama Islam, yakni mengirim ulama-ulamanya ke wilayah Pulau Jawa. Pengaruh keberadaan kerajaan Samudra Pasai di Nusantara. Kita bisa lihat dari sisa-sisa peninggalan atau bukti peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Gambar apa ya ini ya? Ini adalah koin emas. Koin emas ini dinamakan dirham. Dirham digunakan sebagai alat untuk jual beli di kerajaan Samudra Pasai. Jadi mereka sudah mengenal alat tukar menukar, yakni koin dirham ini. Ada beberapa sisa peninggalan lainnya, yakni ada kira-kira apa ya? Ini adalah lonceng. Lonceng ini ternyata teman-teman itu adalah pemberian dari seorang musafir Cina melakukan ekspedisi ke Nusantara, sempat singgah di wilayah Sumatera Utara ya, Samudra Pasai ini. Dan lonceng ini diberi nama Cakra Dunya. Ini adalah pemberian dari Laksamana Chenghu untuk kerajaan Samudra Pasai. Kita lanjut ke sisa peninggalan lainnya. Ini adalah sebuah naskah yang dituliskan oleh salah satu sultan kerajaan Samudra Pasai, yakni Sultan Zainal Abidin.
Di dalam sebelum sepeninggalan Sultan Zainal Abidin menuliskan surat kepada kerajaan Timur Tengah dalam kerjasamanya ya, waktu diserang oleh bangsa Portugis dari Malaka. Ya, itu sekilas tentang penjelasan kerajaan maritim pertama, yakni kerajaan maritim Samudra Pasai, bagaimana kehidupan pemerintahnya, ekonominya, sosial budayanya, dan beberapa sisa-sisa peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kita lanjut ke kerajaan maritim berikutnya. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini muncul setelah ditaklukkannya Samudra Pasai oleh Portugis, teman-teman. Ternyata kerajaan Aceh Darussalam ini menjadi pengganti kerajaan Samudra Pasai di wilayah Sumatera. Setelah ditaklukkannya Samudra Pasai oleh Portugis, Aceh menjadi ramai, teman-teman, pelabuhannya. Kenapa coba? Ya, ternyata para pedagang yang pernah tinggal di wilayah Samudra Pasai beralih ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh. Muncullah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang pernah berada atau berdiri di Provinsi Aceh. Kalau ini tadi Samudra Pasai, yang ini Aceh ya, teman-teman. Kerajaan Aceh ini itu berlokasi di samping kerajaan Samudra Pasai tadi ya. Sama-sama Provinsi Nangro Aceh Darussalam kita mengenalnya. Kalau Lok Sumawe tadi kerajaan Samudra Pasai, kalau Aceh berada ini di gambar peta di pucuknya ya. Kalian bisa mengenalinya, letak lokasinya. Kerajaan Aceh berada di Provinsi Aceh Darussalam. Kehidupan politiknya dalam pemerintahan kerajaan Aceh, Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah ini adalah raja pertama kerajaan Aceh. Kalian bisa melihatnya di kelas 10 kemarin ya. Di dalam perkembangan sistem pemerintahannya, puncak atau masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam itu saat waktu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Terjadi perlawanan besar-besaran dengan bangsa Portugis di Malaka. Di dalam perlawanan Aceh dengan bangsa Portugis, kedua-duanya itu tidak bisa saling mengalahkan. Aceh tidak bisa mengusir Portugis dari Malaka. Begitupun Portugis tidak bisa mengalahkan kerajaan Aceh ini, teman-teman. Masa kemunduran kerajaan Aceh Darussalam itu terjadi setelah peninggalan Sultan Iskandar Thani. Terjadi perebutan kekuasaan penerus-penerusnya dan disertai pelepasan atau melepasnya wilayah-wilayah kekuasaan di kerajaan Aceh ini. Dan di dalam kemunduran kerajaan Aceh atau runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam ini, ternyata yang bisa menguasai menaklukkan kerajaan Aceh itu adalah Belanda. Dan salah satu strateginya itu dengan mengirimkan seorang yang ahli teori Islam, yakni Senok Huronye, tapi dia tidak beragama Islam ceritanya. Senok Huronye ini adalah salah satu tokoh cukup fenomenal ya dalam perang Aceh. Dia menyarankan kepada pihak Belanda agar strateginya ya, agar Belanda menyerang kaum Tengku dan merangkul kaum bangsawan, dan akhirnya Belanda bisa menguasai Aceh, yakni dari tokoh sarannya tokoh Senok Huronye. Oke, di dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh Darussalam, mereka bergerak dalam bidang perdagangan, tentu saja tadi ya, pelabuhan-pelabuhan yang ramai disinggahi para pedagang-pedagang asing yang singgah. Dan barang jajahan mereka itu terdiri dari beberapa, contohnya ini ada belerang, ada menyan, ada kapur barus, ada sutra, ada emas, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh Darussalam. Sama seperti kayak Samudra Pasai tadi, kehidupan sosial Pasai itu diatur menurut hukum Islam. Kepemimpinan rakyat Aceh sangat tunduk, tadi makanya Senok Huronye menyarankan untuk merangkul kaum bangsawan Teuku dan menyerang kaum Tengku, kaum ulama. Dilihat dari sisa-sisa peninggalannya, pengaruh keberadaan kerajaan masih terasa sampai sekarang. Siapa ya yang sudah pernah ke wilayah ini atau mengunjungi bangunan-bangunan ini? Ini adalah peninggalan kerajaan Islam Aceh Darussalam. Yang pertama adalah Masjid Baitur Rahman, dan ini ada Masjid Indra
Jayapura. Kita lihat beberapa sisa peninggalan lainnya. Ada meriam Kesultanan Aceh saat melawan Portugis di Malaka ya. Ada makam Sultan Iskandar Thani. Ada beberapa sisa peninggalan lainnya seperti koin emas yang mereka gunakan di dalam perdagangan mereka. Dan ada hikayat Aceh seperti karya yang sangat terkenal Hamzah Pansuri dan lainnya. Kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 10. Kita lanjut ke kerajaan maritim besar Islam yang di Pulau Jawa. Pertama kali di Pulau Jawa. Kerajaan Islam pertama kalinya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini menjadi kerajaan besar maritim Islam di Jawa karena letaknya ya berada di pesisir pantai atau kita mengenalnya dengan Pantura, pantai utara Jawa. Kesultanan Demak ini berada di Kabupaten Demak atau Bintoro sebutannya itu. Berdirinya kerajaan Demak ini tidak lepas dari pengaruh kerajaan Majapahit yakni dari keturunan Brawijaya V ya. Ada Raden Patah. Raden Patah ini adalah keturunan dari Brawijaya V yang menikah dengan Putri Campa dan diberi wilayah Bintoro dan akhirnya didirikanlah kerajaan Demak itu. Raden Patah ini mempunyai banyak keturunan yang menjadi raja-raja di kerajaan Demak. yakni kalian masih ingat ya, Raden Patah memiliki 3 anak, yakni ada nanti yang menjadi raja Pati Unus atau yang disebut Pangeran Sabrang Lor yang berani menyerang ya Portugis di Malaka, makanya disebut Sabrang Lor. Dan puncak kejayaan atau masa kejayaan kerajaan Demak itu dipegang pada saat Raden Trenggono. Masa kemunduran atau runtuhnya kerajaan Demak sepeninggalan Sultan Trenggono, ternyata terjadi kemunduran kerajaan Demak, terjadi perebutan kekuasaan antara keturunan-keturunannya, dan akhirnya kerajaan Demak ini dipindah ke Pajang. Masuk ke kehidupan perekonomian kerajaan Demak. Bagaimana ya kondisi perekonomian kerajaan Demak? Kita masuk ke kehidupan ekonomi kerajaan Demak. Perekonomian kerajaan Demak itu bergerak pada bidang agraris dan perdagangan. Pada bidang agraris, kerajaan Demak berlimpah tanah yang subur serta hujan jadi yang lebat. Contohnya ada tanah persawahan ya, padi, dan kerajaan Demak itu menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Jawa. Lanjut ke kehidupan sosial budaya kerajaan Demak. Kerajaan Demak masyarakatnya sudah teratur, pemerintahnya diatur dengan hukum Islam. Kalau kalian sedang ziarah berkunjung ke Masjid Demak, misalkan melihat ada beberapa santri yang sedang mengaji, ada banyak pondok pesantren di sana, dan banyak acara-acara tradisi kesenian besar di sana. Misalkan ada grebek puasa, ada grebek besar, dan ada kesenian misalnya jatilan. Oleh karena itu, Kabupaten Demak sekarang itu disebut sebagai Kota Wali. Kalian kalau berkunjung ke Demak, kalian bisa lihat nuansa agamisnya. Kita lanjut ke pengaruh keberadaan kerajaan Demak. Dilihat dari sisa-sisa peninggalannya, kalian bisa temui ada Masjid Agung Kuno Demak, yakni di sekitar alun-alun ada menaranya. Kalian bisa melihat ke dalamnya, ada yang dinamakan Soko Guru atau Soko Tatal. Ini terbuat dari sisa-sisa kayu yang diterapkan sebagai penyangga masjid yang ada di dalamnya. Dan Masjid Demak ini itu disebut sebagai Masjid Wali karena dulu itu konon ceritanya ini dibantu oleh para wali dalam pembuatannya. Kita lanjut ke beberapa sisa peninggalan kerajaan Demak lainnya. Apa gambarnya ya? Ada gambar naganya di sini. Coba kalian lihat gambar ini. Ya, ini adalah pintu Bledek. Konon ceritanya di Demak itu mungkin kalian pernah dengar bahwa di Demak itu tidak ada petir. Bledek itu petir. Ternyata itu hanya asumsi saja. Ternyata masih ada kok di sana di kota Demak ada petirnya juga. Pintu Bledek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo, di mana pintu Bledek ini itu digunakan dulu untuk tempat khutbah imam pada waktu ceramah khotbah Jumat seperti itu. Dan sisa peninggalan lainnya kalian bisa temui itu di kanan Masjid Agung Demak. Itu ada museum yang banyak peninggalan kerajaan Demak itu disimpan di situ. Ada pintu Bledeknya, ada Soko Gurunya masih di situ, ada beberapa kentongan zaman dahulu yang ada di menara dan lain sebagainya.
Kita lanjut ke beberapa kerajaan lainnya. Kerajaan maritim yang terakhir berada di wilayah timur Nusantara, yakni Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar ini menjadi kerajaan besar maritim Islam di Nusantara, di wilayah timur Nusantara. Kalian bisa lihat letak dari Kerajaan Makassar, yakni di Sulawesi Selatan, atau kalian mengenalnya itu sebagai Kerajaan Gua Talo. Kerajaan ini besar karena letak geografisnya menjadi penghubung antara Pulau Malaka atau Sumatera, Jawa, dan wilayah timur Indonesia di Maluku. Di kehidupan politik Kerajaan Makassar atau Gua Talo, dalam bidang pemerintahannya, kalian tentu masih ingat ada raja waktu kepemimpinannya itu menjadi masa kejayaan Kerajaan Gua Talo yang dijuluki dari orang Belanda ayam jantan dari timur. Siapa ya? Ya, Sultan Hasanuddin. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Dalam pemerintahan, Kerajaan Makassar mengalami kemunduran, itu dimulai saat adanya politik licik yang dilakukan oleh Belanda, yakni politik divide et impera. Apa itu? Politik adu domba. Kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yakni diadu domba dengan Raja Bone Arupalaka. Belanda membujuki Arupalaka untuk menyerang Kerajaan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin, dan oleh sebab itu muncullah nanti terjadinya perjanjian Bongaya, perjanjian antara Kerajaan Makassar dengan pemerintahan Hindia Belanda, yakni Belanda memperoleh hak monopoli dan mendirikan benteng-benteng pertahanan di Makassar, dan Makassar harus menyerahkan kekuasaannya, daerah kekuasaannya ke Belanda. Dan di samping itu, Arupalaka tadi, Raja Bone, diakui sebagai kerajaan baru di Makassar. Setelah muncul adanya perjanjian Bongaya ini, Kerajaan Makassar menjadi melemah saat itu, dan akhirnya banyak penguasaan monopoli di Makassar oleh Belanda itu sendiri. Kita lanjut ke kehidupan ekonomi Kerajaan Makassar. Dalam perekonomiannya bergerak dalam bidang perdagangan karena wilayahnya sangat strategis menjadi penghubung antar berbagai pulau di Nusantara, yakni Sumatera, Jawa, dan wilayah timur Indonesia. Kerajaan Makassar ini tumbuh menjadi pelabuhan-pelabuhan besar yang sangat ramai pada saat itu. Para pedagang Makassar membawa beras dan gula untuk diperdagangkan di sekitar pelabuhan-pelabuhan Makassar itu. Dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat Makassar mempunyai keterampilan yang sangat unik, yakni membuat sebuah kapal yang menjadi armada dalam perdagangan pada saat itu, yakni kapal pinisi. Kapal pinisi ini bisa kalian jumpai kalau kalian menemukan uang kertas merah dulu ya, itu ada hologramnya, ada gambar kapal pinisinya itu. Katanya sih uang itu dihargai dengan harga yang sangat mahal pada. Kapal pinisi ini menjadi keterampilan unik untuk suku Bugis Sulawesi Selatan sebagai warisan kebudayaan atau kesenian Kerajaan Makassar saat itu. Pinisi itu sendiri identik dengan layar, jadi kapal layar ini ya, dan menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat Makassar sekarang. Dan UNESCO menetapkan kapal pinisi ini sebagai karya agung warisan dunia. Ya, kita lihat sisa peninggalan atau pengaruh keberadaan Kerajaan Makassar di Nusantara. Sisa peninggalan yang pertama adalah sebuah rumah besar yang menjadi istana. Rumah besar itu bagi raja-raja Kerajaan Makassar dahulu, yakni dinamakan Istana Bala Lompoa. Istana Bala Lompoa ini menjadi komplek yang memiliki luas 3 hektar. Kalian berminat untuk berkunjung ke sana untuk mengeksplor peninggalan Kerajaan Makassar itu, silahkan. Kita lanjut ke sisa peninggalan Kerajaan Makassar lainnya, yakni ada sebuah masjid tua ya Al-Hilal ya di Katangka, yakni dinamakan Masjid Katangka yang digunakan dalam penyebaran Islam di wilayah timur Indonesia atau tepatnya di Kerajaan Gua Talo itu sendiri. Sisa peninggalan lainnya kalian bisa lihat di sini ada sebuah bangunan tua yang dinamakan sebuah benteng, namanya Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam.
Materi satu persatu sudah kita bahas secara bersama-sama, mulai dari kerajaan-kerajaan besar maritim yang ada di Nusantara, mulai dari barat ada Kerajaan Samudra Pasai, ada Aceh, ada di Pulau Jawa Kerajaan Demak, ada wilayah timur Nusantara, ada Kerajaan Goa Talo. Bagaimana kehidupan politiknya atau pemerintahnya, bagaimana kehidupan ekonominya, sosial budayanya, dan pengaruh keberadaan dari sisa-sisa peninggalan yang ada di Nusantara sekarang ini. Kalian bisa mempelajarinya lebih dalam lagi dengan berbagai referensi dari buku paket atau media net lainnya. Dan untuk evaluasi buat kalian di rumah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian cari pengaruh keberadaan kerajaan maritim Islam pada aktivitas kehidupan masa kini dalam bidang agama seperti apa ya. Beberapa contohnya kalian bisa sebutkan dan beri ulasan penjelasannya. Dalam kegiatan bidang sosial budaya seperti apa? Pasti banyak sekali ya aktivitas atau kegiatan pengaruh dari agama Islam atau kerajaan maritim Islam itu sendiri di wilayah atau di berbagai daerah kalian. Coba kalian sebutkan dan beri ulasan penjelasannya. Demikian pembahasan pembelajaran jarak jauh kita hari ini dengan materi kerajaan-kerajaan besar maritim Islam di Nusantara. Tak lupa selalu Pak Rudi ingatkan, tetap semangat dan terus jaga kesehatan kalian di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dalam pembelajaran jarak jauh sejarah peminatan bersama Pak Rudi. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.